sesepuh, bini sepuh manakib, wabil khusus pemangku manakib saat ini Bunda Hajah Dr. Lilia Dewi Yanti beserta keluarga besarnya. Senantiasa Allah kabulkan segala niat dan hajatnya. Allah berikan kemuliaan dan Allah berikan apapun yang dihajatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimahumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah. Di dalam kita saja kita melaksanakan syukur Allah dengan membaca surat Al-Fatih sebanyak 17 kali dalam setiap hari kita lakukan. Itu adalah wujud syukur. Apalagi kita untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun dan dimanapun. Maka bersyukur dalam hal ini bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada setiap makhluk yang Allah berikan, khususnya manusia, agar mereka dapat mensyukuri apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, beliau sudah memutuskan, menetapkan dan memastikan bahwa tujuan langit dari mengamalkan zikir adalah terwujudnya manusia yang memiliki karakteristik yang punya budi utama jasmani sempurna. Karakteristik dari budi utama jasmani sempurna itu bisa terwujud dengan wujud syukur manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wujud syukur. Maka wujud dari syukur itu adalah dengan berzikir. Zikir yang diamalkan mesti bisa memberikan dampak dan perubahan yang tidak hanya terasa oleh diri pribadi, tapi juga terasa oleh orang. Sehingga seseorang yang istiqomah dalam mengamalkan zikrullah pasti memiliki karakter pribadi yang bager lakunya, lampahna, cager terjak-jak, belejak, awakna. Maksudnya adalah sehat jasmani dan rohaninya, perangainya itu indah dilihat oleh orang lain. Kondisi fisiknya prima dan memiliki jiwa yang kuat serta raga yang tangguh selaras dengan tujuan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di sini diperlukan penyempurnaan akhlak manusia dengan akhlak yang mulia. Berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Ada yang mengatakan liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus menjadi rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, akhlak yang baik, atau untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlakul karimah wa akhlakul mahmudah. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang terpuji. Akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Maka dari perilaku kesufian seorang salik sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih Allah oleh guru kita Pangersa Abah Aus adalah bagaimana kita zikir kepada Allah dengan metode dan cara pengamalan dari zikir tersebut yang telah diatur di konsep yang kita tahu dalam kitab Ukudul Juman yang kita lakukan sehari-hari, maka itu adalah konsep yang dasar pondasinya adalah dengan talqin zikir. Maka dengan zikir dapat memberikan energi-energi yang positif kepada pengamalnya. Karena yang diingat dalam zikir adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha bersyukur, maha pandai bersyukur. Allah yang maha memiliki sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kemuliaan. Oleh karena itu, siapa saja yang mengamalkan zikir dengan konsisten, dengan istiqamah, seperti yang sudah diberikan oleh guru kita, dengan namanya waktu, tata caranya, dan adabnya, maka ia akan menjiwai, bahkan dijiwai oleh sifat-sifat baik yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini bagaimana mengejawantakan syukur itu baik dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita. Maka salah satu yang paling terbaik bagaimana secara hubungan hablum minan nas untuk kita. Secara hablum minallah, dimanapun, kapanpun kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir khafi yang ditanamkan oleh guru kita. Tapi bersyukur secara hablum minan nas, bagaimana kita melakukannya. Maka bersyukur dalam hablum minan nas, yaitu jangan sakiti orang lain dengan nikmatmu. Karena dalam kehidupan manusia selalu dihadapkan pada kenikmatan-kenikmatan yang tak terbatas. Seringkali nikmat itu tidak kita rasakan karena kita terlalu terfokus memperhatikan kekurangan yang ada pada diri dan membandingkan dengan nikmat yang ada pada diri orang lain. Maka Syekh Mutawadi mengatakan, la tusgil nafsaka bin nadari ilamil akharin. Jangan sibukkan dirimu melihat nikmat orang lain. Mu'jiban mustahsinan wa muqarinan bima ladaika fakullama tasa'ad ainuka dhaqa sadruka. Dengan penuh ketakjuban memiliki nilai lebih, lalu membandingkan dengan nikmat yang ada padamu. Setiap kali matamu kau biarkan sibuk melihat nikmat orang lain, dadamu terasa sesak. Ini yang sering terjadi pada diri kita. Kalau bahasanya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu yang terjadi pada diri kita. Sampai nikmat Allah berikan kepada kita menyakiti orang lain. Mata ada nikmat dari Allah, kita bisa melihat. Tangan dari Allah, kita bisa melihat. Itu pula anggota tubuh lainnya yang Allah berikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itulah nikmat dari Allah. Maka tidak wajib, tidak harus, dan tidak kita namanya melalaikan atau mendustai nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fabi ayyi ala irabikum tukaziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustai? Semua aku berikan. Maka
dari situ adalah kunci agar kita selalu bersyukur adalah fokus pada nikmat yang ada pada diri sendiri dan menutup mata akan nikmat orang lain. Pada zaman dahulu, Sayyidi Ali Al-Khawas melarang muridnya, yaitu Abdul Wahab Asy'arani, berkunjung ke wali-wali besar pada masanya. Ia khawatir muridnya itu merasakan nikmat yang ada pada dirinya setelah membandingkan nikmat yang diperoleh oleh si wali. Maka kita dalam bertoriko pun harus fokus kepada satu guru yang bisa membuat kita jangan sampai hati ini berpaling dari yang lain. Kalau dalam bahasanya Pangarsa Aba Aos, pakai kacamata kuda. Maksudnya tidak melirik ke kiri ke kanan. Jangan sampai perjalanan dalam kita bertorikoh itu akan tercampur dengan gurur. Para perjalanan manusia titik demi titik menjadi garis, itu tidak akan namanya stabil, bisa juga jadi inkonsisten. Kadang-kadang ada lemahnya, tapi kadang-kadang konsisten, berkesinambungan, berjalan dengan baik. Oleh karena itu setiap nikmat yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, hakikatnya adalah ujian. Bila seseorang yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu adalah ujian. Contohnya, bila kita sudah mendapatkan talqin zikir, diberikan untuk beramaliyah, kadang sifat manusia tidak konsisten. Kita tidak berzikir sesuai apa jumlah bilangan yang diberikan oleh guru kita. Yang paling sulit adalah bagaimana kita menyambung sholat-sholat itu supaya istiqomah. Khususnya dalam subuh. Ba'da subuh, setelah zikir, kalau memang tidak ada kegiatan apapun, selain manakib, mereka duduk waktu isya dan melaksanakan ibadah sholat sunnah sebanyak 20 rakaat. Itu pun banyak yang tidak bisa melakukan. Tapi biarkanlah. Karena apa? Bila mana seseorang dalam beribadah ingin merasakan nikmatnya manusia beribadah, maka seperti Barsiso. Barsiso adalah seorang wali besar yang punya anaknya bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa jadi tempat lain. Tapi apa yang dicari oleh Barsiso? Barsiso pada saat itu merasa setiapnya tidak pernah nikmat, maka kegamangan di dalam hati. Maka dia memperhatikan ada seorang tua yang beribadah dengan manisnya, indahnya, damanya beribadah. Ternyata ada berkata, oh aku akan belajar kepadanya. Tapi ternyata itulah iblis laknatullah yang setan menggodanya. Maka kita dalam nama berzikir, berapapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, jangan berpikir kita mencari kenikmatan. Tapi kerjakan saja. Pasti ada waktu-waktunya kita nikmat dalam beribadah kepada Allah. Karena tidak semuanya setiap kita ibadah dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nikmat. Tidak. Pasti ada waktu-waktunya. Tapi jangan biarkan dikala tidak nikmat kita berhenti. Teruskannya saja. Karena kita sedang dijalankan. Untuk apa? Untuk istiqomah berzikir. Untuk istiqomah menerima cahaya-cahaya ilahiyah. Maka kalau sulit mengenali nikmat yang ada, yang Allah berikan padamu, coba bagaimana kita melihat cerita dari Al-Ghazali. Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bagaimana beliau bertutur ketika seorang fakir mendatangi seorang sufi. Ia menceritakan kesulitan ekonomi yang dihadapinya. Ia merasa hidupnya begitu pahit.
tak merasakan nikmat sedikit pun, maka seorang lagi sufi itu menyampaikan, memberikan pemahaman dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Apakah kau senang memiliki uang 10.000 dirham, tapi matamu tidak bisa melihat? Maka dijawab oleh orang fakir tersebut, tidak. Lalu ditanya lagi, apa kau senang memiliki uang 10.000 dirham, tapi mulutmu tidak bisa berbicara? Tidak. Kemudian ditanya lagi, apakah kau senang memiliki uang 20.000 dirham, tapi dua tangan dan kakimu terpotong? Tidak. Apakah kau senang memiliki uang 10.000 dirham, tapi gila? Tidak. Maka kalau begitu, apakah kau tak malu mengadukan nasibmu dan mengeluh pada Tuhan, sementara kau memiliki nikmat jauh lebih besar daripada uang 50.000 dirham? Ini banyak terjadi. Kadang-kadang persoalan kehidupan itu, kita sering mengeluh datang pada Syekh Mursyid. Dikala senang lupa, dikala namanya lupa, tapi tidak akan menjadikan kesenangan. Ini terjadi. Maka dikala Allah sudah berikan kenikmatan dengan jawari anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana fasilitas yang Allah berikan. Suaranya hilang, Pak Ye. Hilang semua. Hilang semuanya, maksudnya bukan hilang suaranya, namanya juga nggak ada, keluar mental. Signal ya. Nggak ada. Sebentar saya telepon ya, sebentar. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan apapun yang Allah berikan, dengan apa yang dalam anggota tubuh kita, bagai fungsi mata, jangan akal ini beli dengan kita akan menganggap remeh hanya karena kami banyak. Padahal kita tahu semuanya itu sudah disediakan oleh Allah. Bagaimana syukur ini telah berikan, dan kita dapat mengamalkan dengan pribadi yang betul dengan akhlak terima wa akhlul mahmudah. Jadi tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kita masih diberikan kemampuan pada saat ini. Walaupun jeda tadi sedikit karena terlempar, terputus Zoom saya, maka saya mohon maaf. Tapi kita bersyukur, sesungguhnya kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa merasakan nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur, beribadah dan bermuamalah apa yang diperintahkan oleh Allah melalui guru kita, agar kita terbawa, terjaga menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Karena semuanya segalanya selamatnya. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.